Suara deritan reel terdengar begitu merdu. Tandanya ikan yang menyambar umpan tidak mau menyerah begitu saja. Dari tarikan tenaganya, saya cukup yakin ukuran ikan cukup besar. Setelah sempat tarik ulur, akhirnya ikan kehabisan tenaga dan muncul ke permukaan. Benar saja dugaan saya, seekor ikan talang-talang atau queenfish berhasil saya paksa lenit di kapal. Mancing one strike back. Hai, Strike Back Mania. Pastinya sudah siap dong untuk menonton keseruan battle fishing kali ini kan? Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Semarang. Dan battle fishing kali ini saya ada di tim basket. Jadi saya satu tim sama Nelson dan lawan kita ada tim running. Jadi kira-kira siapa yang bakal menang di battle fishing kali ini? Ikuti terus Mancing Mania Strike Back. Mantap. Mempertemukan dua tim, yaitu tim basket dan tim running, battle fishing bertajuk Predator Heart of Java saya gelar di Laut Utara, Jawa Tengah. Kapal yang membawa para peserta battle pun langsung bergerak menuju spot yang berjarak 2 jam perjalanan laut dari Dermaga Marina, Semarang. Strike Back Mania, ini sekarang udah sampai spot pertama di perjalanan sekitar 2 jam lebih. Jadi dari dermaga 2 jam, tapi kita cuma dapat kedalaman nih emang cuma sekitar 30 meter. Sesampainya di spot, para angler langsung menyiapkan umpan dan piranti-piranti andalannya. Metal jig yang memiliki berat dari range 50 gram hingga 100 gram dinilai menjadi umpan yang cocok untuk digunakan. Di tengah keheningan, tiba-tiba Wainda dari tim running pun berteriak. Strike! Tenaga ikan sepertinya cukup kuat, terlihat dari ekspresi wajah Wainda yang benar cukup serius memutar handle reelnya. Kurang dari 2 menit, tenaga ikan pun habis dan seekor ikan talang-talang berhasil takluk di tangan Wainda. Strike Back Mania, ikan talang-talang atau queenfish, mudah dikenali ciri-cirinya dari totol-totol di badannya. Ikan keluarga Saranghidae ini menyenangi perairan tropis yang hangat dan menjadikan terumbu karang sebagai habitatnya berburu mangsa. Mancing Mania Strike Back, mantap! Beralih ke umpan spoon, partner saya satu tim ini juga mulai menunjukkan tajinya. Tarikan dari ikan terlihat cukup full power nih. Candu rasanya mendapat tarikan seperti ini. Kalau saya prediksi, ikan yang menyambar umpan milik Nelson berukuran cukup besar nih, Strike Back Mania. Setelah sempat beberapa kali melakukan perlawanan, tenaga ikan pun mulai melemah. Akhirnya seekor ikan tenggiri kembali menghiasi parade strike dan berhasil dikonversi menjadi poin untuk tim basket. Ikan tenggiri merupakan predator yang sangat rakus. Ia tidak pernah berhenti bergerak untuk mencari makan. Walaupun rakus, namun bentuk badannya tetap ramping untuk memudahkannya berenang dengan cepat. Menurut data penelitian, kecepatan berenang ikan satu ini bisa mencapai 77 km per jam. Mancing Mania Strike Back, mantap! Keberuntungan sepertinya sedang berpihak pada tim running nih, Strike Back Mania. Kali ini giliran Metal Jig David yang berhasil menggoda keagresifan sang predator.
Fish on! Strike! Tanpa ampun, David mengayunkan joran, memutar reel dan menggulung tali pancingnya. Melihat dari joran yang begitu melengkung, sepertinya ukuran ikan cukup menjanjikan. Tak perlu waktu lama, ikan pun muncul ke permukaan dalam posisi menyamping. Wah, kena pinggir. Wah, ternyata mata kail menyangkut di bagian belakang badan ikan. Pantas saja tenaga ikan ketika memberontak terlihat lebih kuat. Mancing Mania Strike Back, mantap. Saya pun turut memainkan spoon. Menurut kapten kapal, spot kali ini sangat potensial untuk mendapat sambaran ikan tenggiri. Kita mau casting tenggiri, kedalamannya 20 meter kita casting. Beberapa kali percobaan lemparan saya lakukan. Usaha memang tidak mengkhianati hasil Strike Back Mania. Spoon saya langsung dihajar predator. Saya harus hati-hati kali ini, karena ikan tenggiri memiliki gigi yang cukup tajam dan mampu memutuskan tali leader. Perlahan saya mulai menggulung reel untuk menyudahi perlawanan sang predator. Setelah jual beli tarikan, akhirnya seekor tenggiri berhasil saya amankan di atas kapal. Juga nih, yang target kita tenggiri, ya ini size paling nggak setengah kilo nih. Tapi lumayan nih size segini, karena kita casting, tarikannya lumayan juga. Nah, kita cari lagi yang babonnya. Mancing Mania Strike Back, mantap. Ikan tenggiri merupakan kerabat dekat dari ikan tuna, tongkol, dan juga kembung. Tenggiri merupakan salah satu ikan pelagis yang menjadi incaran para pemancing. Selain tarikannya yang membuat pemancing ketagihan, nilai ekonomis yang cukup bagus membuat ikan ini jadi favorit para pemancing. Di Indonesia sendiri, ikan tenggiri termasuk ikan musiman yang biasanya hadir saat musim baratan. Jadi jangan heran ya, ikan ini muncul dengan kondisi laut yang anginnya cukup ekstrim. Waktu battle terus berjalan dan teriknya paparan matahari membuat tenaga para angler mulai terkuras. Tim running ternyata sudah menyiapkan buah-buahan sebagai perbekalan. Wainda pun mulai beraksi menyiapkan minuman segar, yaitu sup buah. Sudah ada semangka, buah bir, sari kelapa, dan sirup. Wah, benar-benar niat ya tim running mempersiapkan bekalnya kali ini. Untuk membuat sop buah pun tidaklah sulit Strike Back Mania. Potong-potong buah semangka dan pirnya menjadi kotak-kotak kecil. Kemudian campur pada wadah yang telah disiapkan. Masukkan sari buah kelapanya, tambahkan es dan sirup secukupnya untuk menghadirkan rasa manisnya. Terakhir, masukkan air dan aduk hingga tercampur merata. Sop buah ala Wainda pun siap untuk dinikmati dan menyegarkan tenggorokan. Mantap! Jadi ngiler nih melihat tim running menikmati kesegaran sop buahnya. Strike Back Mania, semangka memang sangat cocok untuk mencegah dehidrasi karena kadar air pada buah ini mencapai 92%. Sementara buah pir mengandung vitamin C yang tinggi dan berbagai antioksidan yang baik untuk tubuh. Kalau sudah begini, dijamin tenaga akan kembali pulih dan siap untuk melanjutkan battle fishing. Jangan dihabiskan ya tim running, sisakan juga buat tim saya. Mantap! Lewat tengah hari, ternyata potensi strike semakin berkurang nih Strike Back Mania. Melihat kondisi yang ada, tekong kapal akhirnya mengajak kita untuk pindah spot. Arus bawah yang mulai diam mengharuskan para peserta battle mengganti teknik mancing menjadi dasaran. Sesampainya di spot tujuan, para angler langsung mengganti umpan menggunakan udang hidung. Parade strike semakin seru.
Dewi Fortuna kembali berpihak ke tim saya. Strike! Nelson tidak menyerah begitu saja. Umpan Nelson kembali dihajar oleh ikan. Meskipun perlawanan ikan kali ini cukup sengit, namun rekan satu tim saya ini cukup yakin bisa memenangkan pertarungan kali ini. Dan seekor jenaha kembali berhasil landed dan menambah poin untuk tim basket. Mantap! Ikan jenaha biasanya hidup secara soliter dan aktif pada malam hari. Matanya yang besar sesuai dengan habitatnya di perairan yang terkadang keruh. Mancing mania strike back, mantap! Maraknya sambaran ikan pada spot kali ini membuat saya semakin bersemangat memainkan umpan. Tidak terlalu lama bagi saya untuk memainkan metal jig dan mendapat sambaran ikan. Strike! Karakter perlawanan ikan yang saya hadapi kali ini cukup berbeda. Dari hook up pertama hingga beberapa waktu, ikan terus memberontak mencoba untuk melepaskan diri. Kesempatan untuk menggulung tali tidak saya lewatkan untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Akhirnya, seekor ikan jenaha dengan size yang menjanjikan berhasil landed di tangan saya. Lumayan pakai jig, jadi yang nyamper size-nya lumayan gede nih, sekilo lebih. Tante om, nih loh, tompelnya gede nih, berbulu, tompel berbulu. Wah, saking semangatnya adu betot dengan ikan, kami pun lupa kalau belum mengisi perut. Akhirnya saya dan Nelson menepi sejenak untuk membuat makan siang. Ya, Strike Back Mania, ini kita mau masak ikan tompel hasil tangkapan. Nih Son, mau dimasak apa Son? Mau dimasak kuah asam. Kuah asam. Oke, berarti Nelson mau bantuin potong ini ya, Potong bahan rajang bumbunya. Aku siapin ikan. Sengaja kami siapkan ikan tompel yang berukuran kecil ini untuk dijadikan santap siang kali ini. Untuk bumbu kuah asamnya, sederhana saja dan mudah ditemui di dapur pada umumnya. Tugas Nelson merajang rempah-rempah yang telah disiapkan. Saya pun mulai memotong ikan tompel yang telah disiangi. Agar ikan tidak amis, jangan lupa lumuri dengan perasan air jeruk nipis. Setelah semua siap, langsung kita lelehkan mentega supaya kuah terasa lebih gurih. Kemudian masukkan rempah yang telah dirajang. Tumis hingga bumbu menjadi wangi, lalu tambahkan air secukupnya. Aduk sebentar dan masukkan potongan daging ikan ke panci. Tambahkan batang serai, daun salam, penyedap rasa, garam, dan potongan tomat. Kalau semua bumbu dan bahan sudah masuk, tinggal tunggu deh hingga matang. Kurang dari 15 menit, kuah asam ikan jenaha siap dinikmati bersama. Rasanya benar-benar segar, Strike Back Mania. Rasa asam dari jeruk masih begitu terasa. Benar-benar menu yang cocok dimakan setelah seharian kena angin laut saat mancing. Mantap! Battle fishing di Laut Utara Semarang telah berhasil menaikkan ikan-ikan penghuni karang dangkal dan pelagis. Kedua tim peserta pun sudah berhasil menuai poin dari hasil menaikkan ikan target. Gelaran waktu battle yang masih panjang membuka peluang bagi kedua tim untuk mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya. Lantas, di manakah yang akan keluar sebagai kampiun pada gelaran Battle Predator Heart of Java kali ini? Yuk, mari kita lanjutkan keseruannya.
Wainda langsung memasang umpan spoonnya. Mencoba peruntungan dengan teknik casting untuk mencari sambaran ikan pelagis. Tak disangka, ternyata strategi Wainda cukup gacor kali ini. Fish on! Strike! Perlawanan dari ikan cukup liar, strike back mania. Wainda pun langsung pasang kuda-kuda dan terlihat begitu serius meladeni perlawanan ikan. Dengan skill yang dimilikinya, ikan pun perlahan dipaksa naik ke permukaan dan berhasil diamankan. Wow, seekor ikan tenggiri berhasil menambah pundi-pundi poin tim running. Sebagai ikan pelagis, tenggiri kerap berenang di perairan dangkal antara 10 hingga 70 meter untuk berburu mangsa. Laut yang dangkal memberikan keuntungan bagi ikan tenggiri karena ketersediaan sumber makanan lebih berlimpah jika dibandingkan dengan perairan dalam. Mancing Mania strike back, mantap. Beralih ke kapal tim saya, strike back mania. Usaha Nelson yang pantang menyerah memainkan umpan akhirnya membuahkan hasil juga. Strike! Nelson yang masih duduk di bangku SMA ini terlihat cukup tenang menghadapi perlawanan ikan. Deritan suara reel pun mulai terdengar, menandakan perlawanan tenaga ikan cukup kuat. Dan ikan pun menyerah. Nelson berhasil menaikkan seekor ikan talang-talang dengan bobot lebih dari 1 kg. Strike back mania, ikan talang-talang memiliki teknik berburu yang sangat cerdas dan agresif. Mereka mampu bekerja sama menggiring kawanan ikan kecil ke arah tertentu supaya terpojokan. Selanjutnya mereka akan menyerang mangsanya tersebut secara bersamaan. Mantap! Mancing Mania strike back, mantap! Spot kali ini, Dewi Fortuna sepertinya lebih menyayangi tim running terlebih dahulu. Adalah umpan David yang berhasil disambar sang predator. Strike! Kalau dilihat secara seksama, sepertinya ukuran ikan yang melawan cukup menjanjikan. David langsung memutar reel dengan cepat. Seekor ikan tombel atau jenaha akhirnya berhasil diangkat dan menjadi poin tambahan untuk tim running. Ikan jenaha sangat menyenangi wilayah perairan yang hangat dan sering ditemukan di sekitar terumbu karang serta wilayah perairan yang memiliki dasar pasir ataupun lumpur. Persebaran ikan satu ini juga cukup luas, yaitu di sekitar Indo-Pasifik. Mancing Mania strike back, mantap! Semangat juang Nelson sepertinya tak bisa terbendung lagi. Kali ini dia berinisiatif untuk memakai udang hidup sebagai umpannya. Tak lama setelah umpan diturunkan, sebuah sambaran langsung didapatkannya. Strike! Ternyata gacor juga ya teknik teman satu tim saya ini. Jika dilihat dari karakter perlawanannya, sepertinya ukuran ikan tidaklah terlalu besar. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, ikan pun berhasil dibuat menyerah dan landed di kapal. Kembali seekor talang-talang berukuran kurang dari 1 kilo menjadi poin tambahan untuk tim basket. Ikan talang-talang termasuk dalam ikan yang pertumbuhannya cukup cepat. Menurut beberapa penelitian, ikan ini bisa mencapai panjang maksimal 1 meter dalam waktu kurang dari 10 tahun. Mancing Mania strike back, mantap! Hari semakin sore, tim running sepertinya masih berambisi untuk mendapatkan hasil maksimal. Di masa injury time, tiba-tiba umpan Wainda berhasil memperdaya ikan. Fish on! Strike! Tidak mau kalah dengan tim basket, Wainda terlihat sangat antusias dalam meladeni perlawanan ikan. Pertarungan berlangsung cukup singkat dan seekor ikan bekukon atau kakap batu berukuran cukup besar berhasil mendarat dan menambah poin untuk tim running. Ikan kakap batu ini sebenarnya termasuk binatang nokturnal
Ia lebih giat mencari mangsa ketika malam hari. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike back kukon yang didapatkan Wainda benar-benar menjadi ikan penutup pada gelaran battle fishing kali ini. Nah, Strike Back Mania sudah pasti penasaran tim mana yang akan mengangkat trofi dan tim mana yang akan kena hukuman. Nah, yang menang adalah tim basket. Weh, selamat Son. Nah, ini om tantenya emang kita bantai abis ya, Son ya. Aduh, Meskipun terbilang telat panas, namun akhirnya tim basket bisa membombardir tim running nih Strike Back Mania. Sebagai hukumannya, kita tantang Wainda untuk joget di atas kapal. Lumayan nih mbak, setidaknya bisa membuat kami semua tertawa dan menurunkan tensi persaingan battle. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah puas melakoni battle fishing, nampaknya Wainda juga penasaran nih untuk ikut sesi bedah ikan yang saya lakukan. Ayo mbak, kita sharing ilmu. Kali ini saya dan Wainda memutuskan untuk membedah dua jenis ikan hasil strike pada battle kali ini, yaitu talang-talang dan jenaha. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang udah ada ikan hasil tangkapan ya mbak ya? Iya. Ini ada dua spesies nih, ada ikan talang-talang sama ikan tompel. Nah, kalau yang kecil-kecil gini, tompelnya masih kelihatan jelas nih. Trademarknya gini nih, ada tompelnya gini, dan ini buat, ada fungsinya mbak. Apa tuh fungsinya? Jadi ini buat nakut-nakutin predator. Jadi pas masih kecil, tompelnya tuh jelas banget. Jadi seakan-akan dia ada kayak mata nih, mata ikan yang besar. Jadi kalau ada predator mau deketin, takut. Nah, sedangkan semakin dia besar, ini mbak, tompelnya jadinya pecah Pudar mbak, dia ya? pudar. Agak Ini masih ada dikit tapi nggak terlalu kelihatan. Nah, terus ini juga beda nih mbak antara talang-talang sama ikan tompel nih. Kalau si talang-talang termasuk ikan pelagis. apa itu? Ikan pelagis tuh ikan yang traveling lah mbak. Oh gitu. Dia nggak ada Nggak sarangnya, menetap gitu. nggak menetap, dia pelagis. Sedangkan kalau si ikan tompel ini dia termasuk ikan karang sebenarnya. Kalau ikan pelagis nih, lihat sirip dorsalnya biasanya ada gini nih, kayak ikan jiti gitu-gitu kan, kayak gini nih mbak. Nah, sedangkan kalau si ikan tompel, nah kayak ikan pada umumnya ya mbak, lihat nih, siripnya biasa aja kayak ikan nila juga begini kurang lebih. Nah, yang ciri khas lain lagi tuh kalau ikan pelagis tuh nggak bisa mengalami dekompresi. Oh, yang melembung gitu. Nah, kayak gini nih mbak, tuh, Oh iya, pantesan. tuh melembung. Nah, ini biasanya ikan pelagis tuh dia harus berenang terus mbak untuk tetap hidup. Sedangkan kalau si ikan lainnya yang punya gelembung renang, biasa dia bisa ngambang diem aja sambil napas gitu bisa. Nah, ini kita lihat nih, ditutup insangnya aja ada ototnya nih. Ini yang bantu dia untuk megap-megap. Sedangkan kalau ikan pelagis biasanya nggak ada mbak. Jadinya dia buat ambil oksigen dari air tuh dia harus berenang terus, jadi airnya melewati. Bang Handi, Nah, jadi sebenarnya dekompresi ikan tuh apa sih? nah ini dekompresi itu kalau misalkan ikan ini kan tadi kita pancing di kedalaman sekitar 30-40 meter gitu ya mbak ya. Terus kita tarik secara cepat ke permukaan. Nah itu terjadi perbedaan tekanan tuh. Nah jadinya dia ketarik mbak sama keisi udara. Ininya jadi kayak ngembung tuh. Nah ini coba ntar kita bedah nih. Isinya gas mbak. Tuh, denger nggak? Kayak ada bunyi anginnya ya? Ces gitu ya. Nah ini udaranya udah keluar mbak. Nah, jadi karena tadi kita tarik secara cepat, perbedaan tekanan jadinya ngembung, lambungnya ketekan keluar mbak. Oh, jadi yang keluar tadi tuh lambungnya? Lambungnya mbak, ini mbak. Berarti ikan kalau udah dekompresi itu udah pasti mati ya? Nah sebenarnya ada juga yang bisa survive sih kalau udah kita keluarin udaranya, habis itu kita rilis ada juga. Cuman biasanya nggak kuat juga. Kemungkinan kecil. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ketika sedang jalan-jalan, saya tidak sengaja melihat banyaknya kulit-kulit ikan yang dijemur. Selain itu, para ibu juga sedang asik mengolah kulit ikannya.
Biar nggak semakin penasaran, langsung aja kita samperin ya Strike Back Mania. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di salah satu pengolahan kerupuk ikan, kulit ikan ya Bu ya. Nah, di Demak. Ini kulit ikan apa nih Bu? Ikan tunul. Ikan tunul. Oh, ini ikan tunul, ikan laut ya Bu ya? Ini kayaknya ikan barakuda nih. Dan datangnya udah bentuknya kulit gini ya Bu ya? Jadi nggak kelihatan ikannya kayak gimana, nggak kelihatan. Ternyata inilah dapur di balik pembuatan kerupuk kulit ikan. Menarik sekali bukan? Sayangnya, saya tidak bisa melihat secara utuh bahan baku ikan yang digunakan karena sudah didatangkan langsung dari daerah Sumatera. Begitu sampai, kulit-kulit ikan ini akan langsung dicuci hingga bersih. Ini kulit ikan tunul yang udah dicuci, jadi ditarik dan dijemur ya nanti. Jemur, kalau nggak gitu keriting. Oh iya. Selesai dicuci, ditarik dan dilebarkan, kulit ikan langsung ditata pada wadah yang terbuat dari bambu untuk proses penjemuran. Ibu-ibu di sini terlihat cukup piawai dan terampil menyusunnya. Tidak semua jenis ikan kulitnya bisa dijadikan kerupuk. Kulit ikan yang digunakan haruslah tebal, kuat, dan tidak berminyak. Kulit ikan yang memiliki minyak berlebih akan berpengaruh pada tingkat kerenyahan kerupuk kulit ikannya. Nah ini, jadi lagi proses penjemuran, dan karena emang di Demak ini panas banget. Ini setengah hari aja udah kering, dan ini di sebelah udah ada beberapa kulit ikan yang udah kering, jadi warnanya lebih transparan dan nah ini nih. Teksturnya udah berubah, udah nggak lembek lagi. Tuh. Mancimannya Strike Back, mantap. Jika sudah kering, kulit-kulit ikan ini siap untuk digoreng Strike Back Mania. Proses penggorengan pun sangat cepat. Dalam hitungan detik saja, kulit ikan sudah mulai mengembang. Ketika sudah mulai berwarna kuning keemasan, tandanya kerupuk kulit ikan siap untuk diangkat. Kerupuk kulit ikan memang tidak asing bagi masyarakat pesisir di Indonesia. Menurut beberapa literatur, pengolahan kulit ikan ini mendapat pengaruh dari budaya Cina. Masyarakat Cina yang telah menetap di Indonesia dikenal terampil dalam mengolah berbagai jenis makanan laut, termasuk pembuatan berbagai jenis kerupuk. Nah ini dia nih, kerupuk kulit ikan yang udah digoreng. Ini lagi proses packaging, ngemasin nih. Masih kelihatan banget corak-corak bekas sisik ikannya nih. Kerupuk kulit ikan yang sudah dikemas ini selanjutnya siap untuk dipasarkan. Saat ini pemasarannya masih di sekitar Jawa Tengah saja ya Strike Back Mania. Gak disangka ya, ternyata di balik kerenyahan kerupuk kulit ikan tersimpan banyak manfaat. Nutrisi yang terkandung di dalamnya dapat menjaga berat badan sehingga cocok untuk menjadi camilan sehari-hari. Saya nyobain ya Bu ya. Ya, boleh. Apa ya? Kayak rambak ya Bu ya. Jadi kayak mirip-mirip kerupuk kulit sapi juga. Masih ada kerasa bau-bau ikannya dikit. Tapi ini enak banget. Mancing Mania Strike Back, mantap! Selesai mengikuti kegiatan pembuatan kerupuk kulit ikan, saya sudah ada janji dengan Khalifah untuk mengolah ikan tenggiri hasil pancingan. Ya Strike Back Mania, sekarang saya udah sama Mbak Khalifah ya Mbak. Ini ikan tenggiri hasil pancingan saya nih Mbak. Ini mau dimasak apa nih Mbak? Balado. Tenggiri balado. Khalifah langsung mengolah rempah yang digunakan sebagai bumbu halusnya. Sedangkan saya bertugas untuk memotong daging ikan tenggiri menjadi beberapa bagian. Setelah daging ikan terpotong-potong, selanjutnya langsung saja digoreng hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ikan sudah matang, bumbu halusnya pun siap untuk ditumis.
Untuk bahan penyedap yang tidak dihaluskan seperti daun jeruk, daun salam, dan gula merah, langsung kita masukkan saja ke tumisan. Tunggu hingga aroma harum tumisan menyeruak ke hidung. Kalau sudah wangi, giliran masukkan petai ke tumisan bumbu. Kemudian masukkan ikan tenggiri gorengnya dan aduk hingga bumbu terbalur sempurna. Tambahkan air secukupnya agar tidak gosong dan bumbu bisa meresap sempurna pada daging ikan. Ini dia hasilnya, tenggiri balado gubuk istana. Ayo Nelson, Wainda dan David, langsung disantap aja balado ikan tenggirinya. Ini dia tenggiri pete balado. Gimana, amis nggak mas mbak? Nggak ya, nggak. Nah ini biasanya tenggiri tuh amis, tapi ini karena bumbunya strong, baladonya strong, jadinya amisnya nggak kerasa dan petenya aja bahkan jadi nggak bau. Dan emang daging tenggirinya nih lembut banget ya, jadi cocok nih dimasak balado kayak gini. Mantap nih Son. Iyalah tenggirinya tim basket sih ya, mantap lah. Strike Back Mania, ikan tenggiri merupakan salah satu ikan laut favorit untuk dikonsumsi. Dagingnya tebal dan lembut, bisa diolah menjadi banyak aneka olahan makanan. Nutrisi yang terkandung di dalam daging ikan tenggiri juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mancing Mania Strike Back, mantap!